Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Yayan Sopyan di channel Labcom TV atau di channel labcom.co.id. Di video kali ini saya memiliki sebuah kasus di mana katakanlah di sini ada kantor pusat dan kantor cabang. Nah, antar kantor pusat dan kantor cabang ini memiliki komputer yang ingin dihubungkan secara lokal. Jadi nanti komputer lokal di kantor pusat dan komputer lokal di kantor cabang itu bisa saling komunikasi, entah itu sharing data dan sebagainya. Jadi nanti seolah-olah dia berada di jaringan lokal yang sama. Nah, permasalahannya itu di kantor pusat dan kantor cabang dia tidak memiliki IP public. Nah, di sini saya akan menghubungkan kantor pusat dan kantor cabang itu dengan menggunakan Mikrotik CHR dengan menggunakan VPN, Open VPN. Jadi nanti di kantor pusat dan kantor cabang ini akan dikoneksikan ke VPN. Oke. Untuk persiapan kita siapkan dulu Mikrotik CHR-nya yang difungsikan sebagai server VPN. Pada kali ini saya membuat Open VPN di Mikrotik CHR-nya. Oke, di sini sudah saya siapkan Mikrotik CHR. Nah, pertama-tama kita buat dulu, aktifkan dulu Open VPN ke menu PPP. Kemudian di sini ada Open VPN. Nah, Open VPN ini memerlukan sebuah sertifikat. Jadi kita harus membuat dulu sertifikatnya. Oke. Di sini saya menggunakan script untuk membuat sertifikat. Caranya tinggal copy paste saja. Nanti script ini akan saya sertakan di deskripsi. Oke, kita cek di sistem sertifikat di sini. Pertama-tama buat dulu sebuah sertifikat dengan nama CA. Kemudian jalankan perintah sign. Oke, di sini kodenya berubah menjadi KLAT. Kemudian jalankan perintah untuk ekspor. Nah, lalu buat juga sertifikat untuk kliennya. Saya buat dengan nama Yayan. Kemudian jalankan sign lagi. Oke, kemudian proses ekspor. Oke, kita bisa download sertifikat ini di menu files. Di sini akan ada 3. Nah, kita akan menggunakan file key dan CRT ini. Coba saya download dulu di desktop. Kedua, sertifikat dengan file CRT dan key. Nanti kedua file ini itu diimport di Mikrotik client-nya. Oke. Balik lagi ke konfigurasi OpenVPN. Di sini aktifkan terlebih dahulu OpenVPN-nya. Untuk port saya menggunakan port 1003. Kemudian mode pilih mode Ethernet. Kemudian sertifikat. Di sini sudah otomatis ada 2 sertifikat.
dengan nama CA dan Yayan. Saya pilih sertifikat dengan nama CA. Kemudian untuk konfigurasi require checklist seperti ini, lalu oke. Kemudian buat script, saya beri nama pusat. Untuk profil default saja. Kemudian untuk lokal saya beri IP 172.18.12 saja. Untuk lokal address saya buat 172.18.11. Kemudian untuk remote address 172.18.12. Ini untuk IP di kantor pusat. Kemudian untuk di kantor cabang saya beri nama cabang. Kemudian untuk IP 172.18.13 seperti ini. Oke. Setelah itu kita coba tes koneksikan MikroTik CHR ini ke MikroTik lokal, MikroTik lokal ini ke MikroTik CHR. Di sebelah kanan saya ini MikroTik lokal yang berada di kantor cabang. Nah, terlebih dahulu kita import sertifikat yang sudah tadi di ekspor, pindahkan ke file di MikroTik lokal seperti ini. Kemudian pilih sistem sertifikat, lalu pilih import, cari yang pertama dengan file CRT dulu, kemudian isi passkeys-nya dengan tadi itu saya pilih ini. Seperti ini. Kemudian pilih import. Oke, ini untuk file CRT. Sekali lagi untuk file key-nya kita import juga. Oke, seperti ini. Kemudian tambahkan koneksi OpenVPN ke menu interface, kemudian tambah di sini ada OpenVPN client. Di dial itu pilih IP public dari server VPN-nya atau CHR-nya di connect to. Untuk port juga sama, disamakan dengan port yang sudah tadi saya buat, yaitu port 1003 seperti ini. Untuk mode pilih mode Ethernet. Untuk user di sini saya membuat cabang seperti ini. Kemudian sertifikat, pilih sertifikat yang tadi di import. Kemudian kita cek. Nah, di sini dia menggunakan SH1 dan MD5, kemudian chippernya Blaufish dan AE18. Di sini juga kita harus samakan. Saya menggunakan SH1 dan Blaufish 18. Ini pastikan untuk Blaufish 18 ini aktif, dan untuk SH1 di sini juga harus aktif. Kemudian pilih apply. Oke. Di sini OpenVPN sudah berhasil terhubung di kantor cabang. Kemudian kita pindah ke kantor pusat.
Di sini saya coba koneksikan terlebih dahulu OpenVPN-nya. Untuk mengakses kantor pusat, saya akses dengan aplikasi remote. Nah, ini di sini katakanlah untuk kantor pusat saya akses dengan menggunakan aplikasi remote. Cara untuk koneksikan OpenVPN ke MikroTik, caranya sama seperti tadi. Ke menu interface, kemudian OpenVPN client. Kemudian di sini di connect to, pilih IP MikroTik CHR-nya. Kemudian port kita isi sesuai dengan port yang telah diatur. Kemudian mode, pilih mode Ethernet. Untuk sertifikat juga kita harus import. Coba saya import dulu. Oke, sertifikat berhasil saya import ke MikroTik pusat, ke MikroTik kantor pusat. Kemudian di sini untuk username dengan nama pusat seperti ini. Oke, jika sudah, pilih apply. Nah, oke. Di sini VPN berhasil terhubung. Di kedua MikroTik kantor pusat dan kantor cabang ini berhasil terhubung. Nah, selanjutnya di MikroTik CHR kita buat sebuah profil. Contoh di sini saya buat terkoneksi. Untuk lokal address dan remote address bisa dikosongkan karena di secret sudah saya isi. Kemudian di bridge, jadi nanti untuk koneksi OpenVPN ini akan dimasukkan ke bridge. Nah, terlebih dahulu kita buat bridge-nya. Ke menu bridge, kemudian tambah bridge baru. Contoh bridge 1. Kemudian oke. Kemudian di profil ini tambahkan bridge yang sudah tadi dibuat. Seperti ini. Kemudian pilih apply lalu oke. Nah, kedua profil tadi, kedua user tadi itu dibuat, tambahkan ke profil yang sudah tadi dibuat, yaitu interkoneksi. Untuk kantor cabang juga sama. Oke,
Oke, seperti ini. Nah, ini tujuannya untuk koneksi OpenVPN ini akan dimasukkan ke bridge ke sini. Coba saya hapus koneksi OpenVPN-nya. Sini. Kita lihat. Tunggu sampai koneksi OpenVPN ini terhubung kembali. Nah, di OpenVPN cabang dan pusat ini sudah masuk ke bridge. Jika sudah seperti ini, kita tinggal menambahkan saja static routing di kantor pusat dan kantor cabang. Nah, caranya itu di sini di topologi. Di kantor pusat dia memiliki IP kliennya itu 192.168.5.0/24. Kemudian di kantor cabang dia memiliki IP klien 10.10.12.0/24. Nah, kita tambahkan dulu di kantor cabang. Saya buka MikroTik kantor cabang di sini. Tambahkan sebuah static routing ke menu IP, lalu root. Kemudian di sini tambah root baru. Untuk DST address, kita tambahkan IP lokal kantor pusat, yaitu 192.168.5.0, 192.168.5.0/24 dengan gateway-nya itu isi dengan IP VPN di kantor pusat. Nah, di sini saya memberi nama, memberi IP di kantor pusatnya itu ini 172.18.1.2. Kita tambahkan di gateway seperti ini. Kemudian pilih apply. Oke. Nah, selanjutnya untuk konfigurasi routing di kantor pusat, caranya sama. Tambahkan sebuah static routing ke menu IP, lalu root. Kemudian tambahkan routing baru. Untuk DST address itu masukkan IP lokal dari kantor cabang, yaitu 10.10.12.0/24 di DST address 10.10.12.0/24 dengan gateway, yaitu IP lokal dari VPN-nya, dari VPN kantor cabang yang ini. Nah, seperti ini. Jika sudah, pilih apply, lalu OK. Oke, untuk pengetesan di kantor pusat, coba kita tes ping terlebih dahulu ke gateway dari VPN-nya, yaitu ping 172.18.1.1. Ini pastikan berhasil terhubung atau repli. Kemudian ping juga ke IP 172.18.1.3 ke IP lokal dari VPN di kantor cabang. Oke, ini pastikan untuk ping ke IP lokal dari kantor cabang, IP lokal VPN ke kantor cabang ini harus terhubung. Kemudian ping juga ke IP lokal dari kantor cabang, yaitu 10.10.12.1 10.10.12.1. Ini juga pastikan bisa terhubung
Kemudian di IP lokal komputer saya, yaitu coba cek dulu. Ini IP lokal saya 10.10.12.2. Kita ping juga 10.10.12.2. Ini pastikan juga bisa terhubung. Oke. Untuk pengetesan di komputer kantor pusat ini berhasil. Kemudian kita tes juga di kantor cabang. Di sini. Pengetesannya juga sama seperti tadi. Kita coba cek di terminal. Terlebih dahulu ping ke IP gateway dari VPN, yaitu 172.18.1.1. Ini pastikan terhubung. Kemudian ping juga ke IP lokal dari komputer IP lokal VPN di kantor pusat 172.18.1.2. Karena di sini untuk kantor cabang dia memiliki IP 1.3. Nah, ini pastikan juga dia bisa repli atau terhubung ke IP lokal dari VPN kantor pusat. Selanjutnya kita juga harus mengecek ke IP gateway dari komputer di kantor pusat, yaitu IP-nya 192.168.5.1 di sini. Ini pastikan dia bisa repli atau terhubung. Kemudian ping juga ke IP lokal dari komputer di kantor pusat, yaitu 192.168.5.253. Ini juga pastikan harus terhubung atau repli. Coba kita cek di komputer pusat di sini. Komputer pusat ini memiliki IP 253. Oke. Ini artinya antara komputer di kantor cabang dan kantor pusat ini bisa saling terhubung. Kita bisa mengeceknya di command prompt. Terlebih dahulu ping ke IP lokal di komputer pusat, yaitu 192.168.5.253. Nah, ini pastikan IP ini tuh bisa dipanggil atau di repli. Kemudian di komputer pusat juga kita ping dengan menggunakan command prompt. Ping ke IP lokal di kantor cabang 110.10.12.2. Oke, ini juga pastikan dia bisa saling terhubung. Nah, jika sudah seperti ini artinya dia antara komputer lokal di kantor cabang dan komputer lokal di kantor pusat ini bisa sudah saling terhubung. Kita bisa mengeceknya di kantor pusat. Dia di sini ada aplikasi, sebuah aplikasi contohnya ini. Akan saya coba akses di kantor cabang dengan menggunakan IP lokal dari di kantor pusat, yaitu IP-nya 192.168.5.253. Oke. Di sini sudah terhubung. Nah, seperti ini. Jadi di sini dia seolah-olah terhubung secara
lokal seperti ini. Kemudian di kantor pusat juga kita coba akses ke kantor cabang dengan menggunakan IP 10 10 12 2. Nah, di sini kebetulan di kantor cabang ada aplikasi exam atau localhost seperti ini contohnya. Nah, bagaimana untuk file sharing atau ingin memindahkan data di kantor pusat ke kantor cabang? Coba saya tes. Di sini saya akan coba sharing data D. Oke. Saya akan coba akses IP ini di kantor cabang. Itu 92.168.5.253 ya, 253. Oke, kita lihat di sini. Oh, untuk aksesnya dia belum terbuka. Security-nya coba saya tambahkan dulu. Nah, di sini di kantor pusat untuk sharing data dia sudah bisa. Kita lihat di sini sudah bisa melakukan sharing data antara kantor pusat dan kantor cabang. Nah, dia seolah-olah berada di jaringan lokal yang sama. Nah, seperti ini. Nah, jadi dengan menggunakan koneksi seperti ini, kita bisa melakukan menghubungkan dua kantor atau dua tempat dengan lokasi yang berbeda, dengan ISP yang berbeda. Walaupun di antara ISP, kedua ISP ini tidak memiliki IP public, jadi kita bisa memanfaatkan IP public dari MikroTik CHR untuk menghubungkan kedua kantor yang berbeda seperti ini contohnya. Jadi di sini kita bisa melakukan sharing data antara dua lokasi yang berbeda. Saya akan coba melakukan sharing data antara koneksi antara kantor cabang ke kantor pusat. Coba saya sharing dulu di kantor cabang. Oke, kita tinggal akses di kantor pusat, akses IP-nya di Windows Explorer 10 10 12 2. Ini IP komputer di kantor cabang. Oke, kita lihat di sini saya berhasil melakukan sharing data antara kantor cabang dan kantor pusat. Nah, untuk kecepatan sharing ini itu tergantung dari koneksi upload dan download dari masing-masing ISP dan juga kecepatan dari VPN ini. Coba saya tes.
Nah, kita lihat di sini saya mencoba mengcopy file dari kantor pusat ke kantor cabang. Kita bisa mengecek di koneksi VPN. Di sini terlihat untuk koneksi VPN ini tergantung dari koneksi ISP dari masing-masing kantor. Kemudian tergantung juga dari koneksi VPN MikroTik CHR-nya. Nah, seperti ini. Ketika ada proses sharing data, dia menggunakan koneksi VPN. Coba saya disable. Nah, maka untuk koneksi antar komputer kantor dan kantor cabang ini langsung terputus. Oke, seperti ini cara menghubungkan kantor pusat dengan kantor cabang dengan menggunakan koneksi VPN. Nah, sekian dulu video ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.